Bismillahirrahmanirrahim. Ada kisah yang lain. Seorang syekh datang ke salah satu Islamic Center dari Saudi ke London beberapa waktu yang lalu. Kemudian pada saat dia masuk ke Islamic Center, dia ceramah. Ada satu anak warga negara Inggris asli datang, lalu dia bilang, "Syekh, saya bawa teman saya nih, orang Inggris juga tapi Nasrani. Rencananya mau masuk Islam, tapi sebelum masuk Islam ada yang dia mau tanya gitu." Maka kata syekhnya, silahkan, apa yang dia mau tanya gitu. Lalu si Nasrani ini bilang, "Kenapa dalam Islam kalian melarang perempuan kalian berjabat tangan dengan semua laki-laki? Kenapa tidak seperti perempuan-perempuan umumnya yang non-muslim? Mereka boleh salaman sama siapa saja." Kata syekhnya, langsung dijawab pada saat itu, "Kamu warga negara apa?" Dia bilang, "Inggris." "Siapa ratu kamu?" "Elizabeth." "Kamu bisa salaman nggak sama Elizabeth itu?" Dia bilang, "Nggak bisa." "Kenapa nggak bisa?" "Karena dia ratu." Kata syekhnya, "Semua wanita muslimah ratu, nggak boleh sembarangan orang salaman." Dijawab, karena dia tanya secara akal, ini secara akalnya. Jadi nggak boleh, mulia. Kalau perempuan semuanya orang bisa jamal, sudah nggak mulia, gitu kan? Lalu yang kedua dia bilang, "Syekh, lalu kenapa perempuan kalian disuruh pakai jilbab? Kenapa harus pakai jilbab? Kenapa nggak seperti perempuan lainnya bisa bebas, mau pakai baju nggak pakai baju bebas?" Gitu. Syekhnya keluarkan permen dua dari kantongnya, satu dibuka bungkusnya, satu dibiarin terbungkus, digeletakin di lantai. Ditanya syekhnya, "Kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kau pilih?" Kata si orang Inggris, "Yang terbungkus." Kata syekh, "Kenapa kau nggak ambil yang terbuka?" Dia bilang, "Itu kan kotor, udah terbuka." Kata syekhnya, "Itulah perumpamaan perempuan kami dengan perempuan kalian. Terbungkus rapi, yang boleh buka cuma suaminya, nggak boleh sembarangan." Gitu kan? Jadi subhanallah, terlalu banyak contoh-contoh rasional bagaimana apa yang Allah perintahkan baik buat kita. Kalau ada teman-teman yang bilang, misal, yang bilang, "Ustadz, Allah haramkan babi, lalu kenapa Allah ciptakan?" Manusia ini memang sering rewel ya. Sekarang gini, kalau seandainya Allah bilang babi haram, nggak ada bentuknya, kita nggak tahu bagaimana rupanya, kira-kira antum protes nggak sama Allah? Manusia rewel, "Ya Allah, babi kau haramkan, mana bentuknya?" Kan gitu. Nih, babi ya, bentuknya, warnanya, ini sampai suaranya, nih, jangan dimakan, haram, bahaya buat kalian. Sudah diciptakan sama Allah, supaya jelas gitu kan. Jadi Allah SWT ciptakan yang buruk pun untuk menunjukkan tentang itu tidak boleh. Supaya manusia sudah tidak ada alasan lagi. Ini sudah jelas haram, jelas gambarnya, jelas bentuknya, dan tidak ada lagi masalah di situ.